Kita kadang-kadang kalau misalnya mau disuruh nulis puisi, bingung mau nyari ide apa, cari ke AI. Atau mungkin bahkan langsung dibuatkan puisinya. Siapa yang langsung bikin tugasnya dari AI. Ada lagi pertanyaan lagi. Menurut kalian apakah kecerdasan artifisial atau AI hanya bisa digunakan dalam bidang teknologi saja? Jadi kalau teknologi itu artinya cuma dengan komputer saja. Kira-kira AI itu bisa nggak dibuat bisnis? Bisa. Bisa nggak AI itu nanti dipakai buat merancang desain? Bisa. Nah, oke. Buat medis, kayak gimana? Pernah lihat nggak? Jadi ternyata kalau loh AI itu memang udah hampir menyeluruh ke seluruh kehidupan kita. Mungkin kecerdasan buatan. Jadi kalau misal mungkin yang bisa tidak familiar, mungkin untuk orang-orang yang berada biasanya pakai IoT. Coba kayak gini, tutup pintu, dia bakal nutup, matikan AC, dia bakal mengenali. Jadi data-data suara itu memang direkam dulu, baru nanti bisa mengenali siapa orangnya. Jadi teknologi udah sampai segitu pesatnya maju. Jadi kalian jangan sampai kalah. Dalam hal apa kan? Bukan dalam hal menghafalnya bukan, tapi dalam hal kemampuan kalian menggunakannya. Pemanfaatannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi itu. Jadi kalian punya banyak di situ. Ini contoh yang lain. Bisa lanjutkan dulu ya. Nanti kalian bisa langsung masuk ke sisi praktiknya. Pada intinya memang ada proses input sama outputnya sama prosesnya. Itu kalau misal di teknologi prinsip kerjanya seperti ini ya. AI generatif atau yang bisa membuat sendiri objek baru itu menggunakan data pelatihan. Jadi bayangin kalau misal kita mempunyai data hafalan yang banyak di kepala kita, otomatis kalau misal kita mau mengerjakan soal, misal kita bisa berbahasa Inggris, misal kita juga menghafal semua rumus-rumus matematika, kita juga menghafal rumus-rumus fisika. Kira-kira bisa nggak mengerjakan soal fisika dengan bahasa Inggris? Bisa. Kalian hafal. Sama kayak AI. AI itu kalau misal datanya banyak dan berkualitas, otomatis dia bisa jawab apapun selama ada. Itu makanya ada data pelatihan. Burung, terus habis itu kamu coba buatkan saking banyaknya data yang udah di KI generatif itu ini. Kalian minta tolong buatkan gambar ke kebun binatang. Dia bakal langsung, oh kalau misal kucing itu dia udah tahu bahwa kucing itu hewan, anjing itu hewan dan macam-macam. Otomatis keluarnya bakal muncul gambar kebun binatang. Ada kucing, ada anjing, ada burung. Kucing sama masuk kebun binatang. Ya, berarti keliru Ustaz. Jadi misal mungkin Kijang atau para seniman itu banyak yang memprotes. Seniman ya, kalau misalnya untuk masyarakat awam ya yang fun aja buat ngikutin tren. Tapi orang-orang seniman serasa nggak dihargai karyanya. Makanya perlu adanya melihat ini, kata kalian yang kalian ambil, kata yang diambil oleh AI itu nggak boleh ada pelanggaran privasi. Misal mungkin data gambar di Google ada tulisan lisensi, itu nggak boleh kalian ambil kecuali kalian mencantumkan sumbernya. Nah kalau misalnya nggak cantumkan Ustaz, misal apa? Mungkin masih dalam batasan penggunaan personal, kayak misal mungkin buat presentasi nggak apa-apa. Tapi ketika kalian udah mau jual, misal kalian nyomot logo, buat kalian tempelkan ke produk jualan kalian, terus kalian jual, terus ketahuan sama yang punya, bisa dituntut. Karena gambar kalian, gambarnya itu berlisensi. Kalian ketika menggambar, ini, coba gambar kata, dia cuma gambar gini doang, set gini, dia langsung baca, oh I know it's from apa? Ya draw itu bisa. Let's draw. Ini ya, alamatnya quick draw with google.com. Coba dilihat. Ada udah coba? Ya keluar ya. Berapa detik dia membacanya? Ini boleh gambar setengah? Ya gambarnya sesuai perintahnya. Kan ada perintahnya ini. Kelihatan nggak? Bahasa Inggris tapi memang. Udah coba? Quick draw with google.com. Kalian coba dulu. Manfaatnya sih kalau misalnya kita belajar ini, yang ini. Ada yang punya pendapat? Citra? Tapi paham maksudnya apa? Oke, udah coba. Ketahuan nggak berapa detik dia membacanya?
Gambar apa tadi? Ya kamu lihat tadi gambar gitu kayak mana? Itu gambar apa? Baseball coba. Baseball Pak, mengukur berarti. Kamu nggak ngerti. Terus bacanya apa itu? Bener nggak? Jadi seperti itu. Jadi kalian lihat bahwa data itu sangat penting sekali. Itu membantu kalian untuk melihat bagaimana nanti itu referensi pengembangan AI-nya. Yang ini udah ya. Ini dari data-data yang kalian gambar itu nanti ya jadi data set buat mereka. Jadi itu untuk tentang pengenalan itu ya data set. Gunakan gaya bahasa yang menarik untuk anak sekolah dan sertakan slogan yang catchy. Coba dicontohin aja dulu. Nanti hasilnya sama nggak dengan yang ada di depan? Sama hasilnya. Beda semua. Berapa? Iya kalau kamu pakai bahasa Inggris. Tapi bisa kamu dengan bahasa Inggris. Smoothie. Semoga tenang. Nah, coba dulu hasilnya kayak gimana? Di GPT ini memang berkaitan sama kecerdasan artifisial berbasis teks. Jadi hasilnya berupa ini cara generatif atau mungkin cara generatif GPT. Meskipun prompt teksnya sama, itu pasti bakal berbeda. Kenapa satu bisa berbeda? Karena berdasarkan juga kalian seringnya menggunakan GPT dan GPT itu mengambil pengalaman kalian. Jadi sesuatu yang berbeda. Dari mulai kalian input kalau bisa mungkin membuat sesuatu bahasanya pakai bahasa gaul, ya otomatis penggunaannya bakal berbeda nanti. Menyesuaikan. Karena DAL-E itu masih dalam satu perusahaan dengan GPT. Cuma yang di secara free itu memang DAL-E-nya kayaknya langsung diinputkan sama GPT. Sementara jadi yang DAL-E 2 itu memang udah pengembangan yang udah mungkin berbayar, jadi kalian coba di GPT aja dulu. Prompt-nya samakan dengan yang ini ya. Nanti buka. Coba dibuatkan ini. Jadi kalau misal kalian mau nyoba-nyoba, coba pesan pengen bikin alternatifnya lewat ini. Kalian bandingkan hasilnya gimana. Jadi nanti dari situ kalian tahu bahwa masing-masing AI itu punya kelebihan sama kekurangan. ChatGPT kelebihannya dalam hal teks, Gemini mungkin barangkali udah lebihan dalam hal gambar. Hasil gambar itu bukan video. Karena video kan bisa lihat juga di timeline itu udah mulai kayak video yang hampir benar-benar realistis banget. Jadi bisa membantu kalian kalau misalnya mungkin kalian butuh jadi konten kreator. Nah itu manfaatkan. Mumpung masih bisa dipakai secara gratis dan nggak berbayar. Udah bisa? Hasilnya gimana aja Pak? Yang GPT? Nggak keluar? Keluar di Gemini juga. Itu keluarnya di Gemini. Lebih gimana kamarnya? Realistik nggak? Coba kayak gimana kamarnya? Iya. Create gambar. Kalau misalnya kalian beruntung lo bisa membantu, cuma bukan berarti yang penting jangan kalian ketergantungan saja, dimanfaatkan saja. Oke, gambarnya udah ada, kalian download boleh. Nah, sekarang project berikutnya. Tadi belum? Punyanya Fauzia, Fatimah. Ya, saya mungkin banyak jadi agak lupa. Ya, kayak gini hanya kayak gini. Ini mungkin versi yang lama, ini yang mungkin versi yang baru. Ya, memang seperti itu. Ya, harus lagi. Tapi kamu bisa login kan? Oh iya. Coba
kalian kira-kira kalau misalnya menggunakan AI ini gimana? Kalau misalnya kalau ingin memberikan nasihat ke teman kalian dalam penggunaan AI, nggak tahu. Ayo, kalau misalnya penggunaannya gimana? Kalau misalkan biasanya yang lain dulu lagi, coba Belinda, kesan kamu gimana menggunakan aplikasi ini? Habis suaranya. Oke, asik. Apa lagi selain asik? Kalian makan boleh nggak berdiri? Boleh. Boleh, tapi tidak beretika. Ya, tidak. Karena dia ketemuran kita, dia ketemuran, memang ya nggak sopan. Sama di AI, kalian menggunakan AI itu nggak semua sembarangan, semua ada aturannya. Kadang aturannya tidak tertulis. Ketika kalian ngambil wajah Belinda itu bersama wajahnya siapa Dava, Javanya nggak terima, nah, nanti benernya bisa dituntut. Iya, kok Javanya nggak terima, ngapain dirubah-rubah wajah-wajah itu nanti kok dirubah? Nah, jadi kayak gitu. Jadi itu yang harus kalian pertanyakan, ada etikanya, ada moral yang harus kalian pertimbangkan kalau misalnya kalian mau menggunakan AI. Ustaz nanti dalam hal pembelajaran itu Ustaz memperbolehkan dalam catatan. Jadi aja mungkin ada pertanyaan? Ustaz kalau misalnya AI bikin chip gimana Ustaz? Lain lagi bilang kesempatannya apa? AI Minecraft ada di situ. Di TikTok. Terus pernah memakai nggak? Pernah memakai. Di game kan itu kan? Di game Minecraft itu juga menggunakan AI juga. Jadi kalian explore lagi teknologi yang udah di depan kalian. Masalahnya kalian terbatasi sama gini. Nah, ulang lagi. Nah, itu kalian jangan dibatasi itu aja di sosmed kalian. Kalau sosmed kalian cuma dibatasi itu aja ya, kalian nggak tahu teknologi hari ini udah sampai kemana. Di Cina kalau misal untuk membeli sesuatu tinggal gini doang, baca tangannya udah bisa potong salju. Itu teknologi kayak gitu. Jadi itu ya. Jadi kalian harus pelajari itu